Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Pendidikan Pancasila kelas C akan menjelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Perkenalkan, nama saya Edo Rival Kurniawan dari kelas C dengan NIM D1A 023009. Perkenalkan, saya Soleh Waludin dari kelas C dengan NIM D1A 023136. Perkenalkan, saya Yubnan Diana Joyzi dari kelas C dengan NIM D1A 023265. Perkenalkan, nama saya Gupita Warastika Jayani dari kelas C dengan NIM D1A 023154. Perkenalkan, nama saya Alvin Rahmatullah dari kelas C dengan NIM D1A 023261. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 2 Pendidikan Pancasila akan melakukan podcast yang berjudul tentang pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pertama-tama kita perkenalan dulu. Saya Edo Rival Kurniawan selaku moderator di sini dan juga ada beberapa narasumber. Yang pertama yaitu Mas Soleh. Selamat datang Mas Soleh. Silakan dulu Mas. Terus yang kedua ada Mbak Gupi. Mbak Gupi silakan. Dan yang ketiga ada Mas Alvin. Silakan dulu Mas. Langsung aja nih kita masuk ke materi. Untuk pertanyaan yang pertama, jelasin dong Kak, Pancasila itu apa sih? Menurut saya itu Pancasila adalah dasar negara dan ideologi resmi Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Pancasila secara harfiah berarti yaitu 5 prinsip. Pancasila sendiri dinyatakan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan kemudian dijadikan dasar negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin dari saya cukup sekian. Baik, terima kasih Mas Soleh. By the way, di sini kan kita kebagian buat ngejelasin Pancasila sebagai dasar negara kan. Nah, menurut kakak itu pengertian Pancasila sebagai dasar negara itu apa sih? Bisa tolong dijelasin Kak? Jadi pertanyaannya kan Pancasila sebagai dasar negara. Menurut saya sendiri, Pancasila sebagai dasar negara ini adalah Pancasila kan suatu fondasi sebuah negara. Jadi ketika negara itu tidak mempunyai fondasi atau tidak mempunyai pegangan, otomatis sebuah negara itu pasti akan hancur kan. Jadi setiap negara itu harus yang ada yang namanya fondasi dalam kepemimpinan negara tersebut. Dan dalam di Indonesia sendiri memakai Pancasila sendiri itu adalah sebagai batu loncatan negara kita untuk menuju negara yang dari awalnya negara yang belum maju menjadi negara yang maju. Terus kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan sangat kuat dan tidak dapat digabungkan. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Alvin atas penjelasannya. Ngomong-ngomong, kakak tadi kan juga menyebutkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ya. Untuk kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu apa aja sih Kak? Tolong dijelasin. Aku jelasin ya, jadi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu ada 4. Yang pertama, tertuang dalam pembukaan Konstitusi 1945. Yang kedua, konstitusi yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang ketiga, keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, bendera dan lambang negara. Baik, terima kasih Kak Upi. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu kan ada 4 ya Kak. Boleh dong dijelasin satu-satu dari kedudukan tersebut?
Mungkin dari Kak Alfi. Oke, saya jelaskan yang dari 4 tersebut ya Kak ya. Yang pertama tadi kan tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Jadi kan Pancasila secara resmi dijadikan dasar negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1445. Dalam pembukaan tersebut menyatakan bahwa negara Indonesia mendirikan atas dasar Pancasila. Hal ini menegaskan kedudukan Pancasila sebagai pijakan utama dalam Konstitusi Indonesia. Yang kedua yakni konstitusi yang tidak dapat diganggukan. Di dalam UUD 1945 tersebut menyebutkan konstitusi tertulis yang memiliki kedudukan dan kekuatan hukum tertinggi di Indonesia dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa Pancasila merupakan asas tunggal negara dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada lembaga atau pihak manapun yang memiliki kewenangan untuk mengubah atau menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya yang ketiga yakni keputusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dan memperkuat kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam keputusan-keputusannya. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa perubahan terhadap Pancasila hanya dapat dilakukan melalui mekanisme amandemen UUD 1945 yang ditetapkan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tadi udah 3, untuk yang keempat bisa tolong dijelaskan oleh Mas Soleh. Ya, untuk yang keempat yaitu ada bendera dan lambang negara. Pancasila secara visual juga menjadi bagian yang penting dalam simbol-simbol nasional Indonesia. Lambang negara Garuda Pancasila dan bendera merah putih menunjukkan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara yang dihormati dan dijunjung tinggi. Kalau dari saya seperti itu, terima kasih. Nah, jadi itu semua penjelasan Pancasila sebagai dasar negara dari kakak-kakak semua. Dan di sini juga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tak tergoyahkan sebagai dasar negara Indonesia. Landasan Pancasila menjadi moral, ideologi, dan identitas nasional yang menjadi pijakan untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab dan demokratis. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Pendidikan Pancasila. Oh my God! Akan menjelaskan pengertian Pancasila sebagai yes. Itu Nama saya Yumnadina Choi Irzi, asal kelas kok A. (023 154) dengan NIM D1A 0 kalian